Halo yang ada di Instagram. Di sini sudah ada beberapa yang bergabung. Alhamdulillah. Yang di Zoom, alhamdulillah sudah banyak juga yang bergabung ya, ada di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, ini kok nggak ada suaranya ya? Halo yang di Instagram, assalamualaikum. Ada Kak Jajat, kemudian halo Afkaruna Santre, waiting for you. Yes, I'm here. Halo. Wah, sudah rame banget di sini ya. Luar biasa. Oke, tapi yang di Zoom nggak tahu ini kenapa ada settingan saya yang salah mungkin ya. Ini nggak ada suaranya di saya. Sebentar. Via device audio. Oke, masih nggak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa. Kita mungkin suara sudah masuk nggih yang di Instagram. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini Lola disapa dulu. Di situ ada beberapa teman-teman. Di sini juga ada di Zoom. Apakah di Zoom ada suaranya ya? Saya masih penasaran ini yang di Zoom ada suaranya apa enggak ya. Jangan di mute. Yang mana ini yang di mute? Yang Zoom atau yang di Instagram ya? Cek yang di Instagram sudah ada suaranya belum ya? Saya boleh diinfokan? Halo. Yes, I can hear you clearly, loud and clear. Yes, can I help you? Hello, hello. Check. Yes. Yeah, I can hear you so clear, loud and clear. It's a little bit weird sound. Oke, ya yang di Instagram juga sini saya mau menyapa dulu yang di Instagram, Kak. I want to say hi to you can't hear my voice? Wow. Because I can hear you so clearly here. And it's nice to see. Wait. Okay. It's nice to say hi to people in Instagram too. Hello. Ada KAW, kemudian Yulika Wistanti, Armadani, Is Techno, and so on. Di sini juga ada Bunda Nurbandriyah, Ayah Mas Amar. Ya, bundanya. Apa namanya? Ayah Amar. Ya, yang di Zoom semoga sudah bisa terhubung ya, karena di sini sudah settingnya sudah bisa. Entah kalau yang di sana
Bisa mendengar suara saya kah yang ada di Zoom? Teman-teman yang ada di Zoom? Bisa, alhamdulillah. Wah, tuh Lola, teman-temannya sudah siap di sana. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ya, yang di Instagram juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, teman-teman sepertinya sudah siap ya untuk mendengarkan kisah dari Kak Radit. Wah, yang di Zoom sangat ramai sepertinya yang di Zoom ya. Oke, are you ready? Oke, thank you, the educators, Kak Cindy ya. Oke, good morning everybody. Good morning students. Wow, assalamualaikum. Lola disapa. You say hi to your friends. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lola, sekarang we have to say a little story about someone. Yes, hello. Lola sudah pernah mendengar atau teman-teman di sini sudah pernah mendengar nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belum? Have you ever heard that name before? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu siapa ya Kak Radit ya? Who is that? Nah, kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah yang sekarang kita kenal dengan nama ya, halo. Wah, hilang lagi. Oke, teman-teman, have you ever heard a name Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah yang sekarang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Kalau itu Lola tahu. Oh ya, Imam Syafi'i. Lola tahu nggak kenapa Kak Radit mau cerita tentang Imam Syafi'i? Ada yang mau dengar kisah tentang Imam Syafi'i? Mau. Lola mau mendengar kisah tentang Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu seorang anak waktu itu ya, waktu Imam Syafi'i masih kecil. Imam Syafi'i itu tidak pernah lelah belajar agama. Oh iya? Iya, Imam Syafi'i itu waktu kecil sangat bersemangat untuk mempelajari agama. Nah, sekarang kita semua mengenal Imam Syafi'i sebagai salah satu ulama terbesar. Mazhabnya menjadi salah satu mazhab yang paling banyak digunakan umat Islam. Di Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling populer. Oh iya, kalau itu Lola juga tahu tentang Imam Syafi'i dengan mazhabnya, mazhab Syafi'i. Lola tahu? Iya. Lola tahu nggak kenapa Imam Syafi'i itu sangat terkenal dalam kegigihannya, semangatnya dalam menuntut ilmu? Enggak. Oh, nggak tahu Lola ya? Iya. Nah, teman-teman semua,
Karena ini tanggal 2 Mei kemarin kita baru saja memperingati hari apa? Ayo Lola, ingat nggak tanggal 2 Mei itu kita memperingati hari apa? Tanggal 2 Mei. Iya, tanggal 2 Mei. Itu berarti kan 2 hari yang lalu. Itu kita memperingati hari apa? Hari Sabtu. Kok hari Sabtu? Yang tanggal 2 Mei itu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oh, hari pendidikan. Iya, Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita sekarang karena kita temanya tentang Hari Pendidikan dan menuntut ilmu, Kak Radit ingin menceritakan lagi bagaimana perjalanan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau sekarang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Wah, sepertinya bakalan seru nih. Jadi Kak Radit mau cerita tentang Imam Syafi'i dari kecil sampai gede gitu ya? Iya, I will tell you the story about Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, or also known as Imam Syafi'i. From the beginning, Imam Syafi'i learned religious science until now. Okay, are you ready? Are you ready? Okay. Nah, teman-teman, masa kanak-kanak, masa kecil dari Imam Syafi'i itu sangat-sangat susah. Imam Syafi'i waktu kecil dulu itu gimana ya, hidupnya juga Imam Syafi'i itu bukan dari golongan orang yang kaya raya. Jadi waktu kecil Imam Syafi'i pun belajar ilmu agama itu sangat-sangat susah, karena di zaman dulu ya Imam Syafi'i mulai dari kecil menghafalkan Al-Quran sejak usia 7 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu belajar Al-Quran sejak usia 7 tahun. Bahkan di usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Jadi sudah khatam hafal Al-Qurannya di usia 7 tahun. Wah, hebat banget ya. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Iya, makanya teman-teman di sini juga semangat ya dalam menghafalkan Al-Quran, oke? Jadi kita menghafal Al-Quran itu harus bersemangat seperti Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun. Nah, Sebentar, Kak Radit. iya, apa Lola? Berarti masa anak-anaknya Imam Syafi'i itu berat juga ya? Berat gimana? Iya, Kak Imam Syafi'i di usia muda masih anak-anak, tapi sudah semangatnya tinggi banget. Imam Syafi'i nggak main-main kayak anak kecil yang lain. Imam Syafi'i juga tetap main kok seperti anak-anak yang lain. Suka lari-lari, berteman dengan teman-temannya. Oh gitu. Iya, meskipun sebagian orang berpendapat betapa berat masa anak-anaknya Imam Syafi'i, namun kalau kita semua melihat bagaimana hasil usaha dari Imam Syafi'i sekarang, Imam Syafi'i mencapai capaian yang sangat luar biasa ketika Imam Syafi'i dewasa. Nah, Allah pun memberikan manfaat kepada umat manusia. Kemanfaatan itu berupa ilmu yang bermanfaat. Wah, iya ya, ilmu itu kan juga mahal ya Kak. Iya, sangat berguna sampai di masa tua. Nah, teman-teman, mau dengar cerita kelanjutannya atau enggak? Are you ready to listen the story about the Imam Syafi'i story? Yes, oke. Nah, teman-teman, tahu nggak ketika Imam Syafi'i
ketika Imam Syafi'i kecil, di masa kecilnya Imam Syafi'i itu sudah menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, di masa kecil Imam Syafi'i pun sudah sering mendatangi ke masjid. Jadi setiap ada pengajian di masjid, Imam Syafi'i selalu datang dan selalu duduk di barisannya para ulama, di majelis-majelis para ulama. Jadi Imam Syafi'i sudah mendengarkan majelis-majelis ulama sejak kecil. Wah, hebat ya Imam Syafi'i. Iya. Nah, tapi waktu itu Imam Syafi'i itu masih sangat miskin Lola. Oh iya? Iya, bahkan orang tua Imam Syafi'i itu tidak bisa membeli kertas untuk menulis. Wah, terus Imam Syafi'i bagaimana Kak kalau mau nulis-nulis ilmu pengetahuan yang dia pelajari? Nah, Imam Syafi'i waktu itu saking semangatnya belajar, Imam Syafi'i menggunakan bongkahan tulang. Hah? Iya, Imam Syafi'i menulis dari tulang-tulang Lola. Bongkahan-bongkahan tulang yang sudah dibuang-buang, Imam Syafi'i ambil, tulang itu ditulis oleh Imam Syafi'i menulis pelajaran yang Imam Syafi'i terima di majelis-majelis masjid. Wah, hebat ya Imam Syafi'i sampai segitu. Iya, Imam Syafi'i begitu semangat dalam menuliskan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya, bahkan menulisnya di tulang. Jadi Imam Syafi'i mencari tulang-tulang yang permukaannya lebar, kemudian dipungut dan dijadikan tempat menulis. Kalau misalkan sudah penuh, tulisan itu akan disimpan oleh Imam Syafi'i dalam tempayan. Jadi tulisan itu pun tidak akan hilang. Oh gitu. Iya, so you have to be confident when you learn something, just like Imam Syafi'i did, okay? Nah, ketika Imam Syafi'i sudah mulai beranjak dewasa, beranjak remaja, teman-teman sudah tahu belum ketika Imam Syafi'i beranjak remaja, karena Imam Syafi'i kan suka belajar. Teman-teman juga suka belajar kan? Ya pasti suka dong Kak Radit. Lola aja semangat banget kalau belajar ilmu pengetahuan yang Lola nggak tahu. Oh gitu. Nah, ketika Imam Syafi'i mulai beranjak dewasa, kira-kira usia 10 sampai 13 tahun. Itu berarti kira-kira usia SD ya Lola ya? Iya. SD kelas 4 atau kelas 6. Nah, itu masih sudah mulai besar. Imam Syafi'i butuh kertas untuk menulis apa-apa saja yang telah Imam Syafi'i pelajari. Tapi Imam Syafi'i sekali lagi tidak punya uang untuk membeli kertas. He didn't have money to buy a paper. Oh my god, Masya Allah. Terus apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i Kak Radit? Imam Syafi'i biasanya untuk mencari kertas, Imam Syafi'i akan pergi ke kota untuk mendapatkan kertas-kertas bekas. Wah, kertas bekas? Iya, kertas bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, Imam Syafi'i mengambil di belakang halaman kertas itu kan masih ada yang kosong. Iya, kayak kertas-kertas HTS yang sekarang ya. Iya, seperti kertas-kertas yang teman-teman mungkin pernah lihat. Itu biasanya kan ada yang sudah terpakai, bagian belakangnya kan belum terpakai, masih kosong. Iya. Nah, itulah yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk mencatat ilmu-ilmu baru yang beliau pelajari. Begitu Lola. Jadi separuh lembar yang kosong itu beliau gunakan untuk mencatat ilmu-ilmu yang Imam Syafi'i pelajari. Wah, terus untuk apa sih Kak Radit Imam Syafi'i waktu kecil sampai semangat begitu? Padahal kan
Imam Syafi'i itu masih sangat kecil, masih muda. Iya, jadi Imam Syafi'i kenapa begitu bersemangat dalam mencari ilmu sampai Imam Syafi'i untuk mencari kertas pun Imam Syafi'i harus pergi ke kota memungut sampah-sampah kertas bekas yang sudah nggak terpakai untuk dijadikan tempat menulis. Tujuannya apa? Yaitu untuk ilmu pengetahuan yang menurut Imam Syafi'i ilmu pengetahuan itu begitu berharga. Jadi lebih berharga dari emas atau uang atau perhiasan di masa itu. Imam Syafi'i berpikir ilmu pengetahuan itulah yang lebih berharga. Oh gitu. Iya Lola. Nah, ketika sampai di usia remaja, Imam Syafi'i terus-menerus belajar. Teman-teman juga ya, pasti semangat kan dalam belajar. Imam Syafi'i ketika berguru di Mekah, Imam Syafi'i itu adanya di Mekah teman-teman. Jadi ketika sejak kecil Imam Syafi'i itu ada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Imam Syafi'i belajar ilmu pengetahuan itu sejak kecil waktu di Mekah. Nah, sampai ketika usia remaja, itu ketika usianya mungkin sudah SMP atau SMA ya teman-teman, Imam Syafi'i berguru di Mekah sampai disuruh oleh gurunya. Guru dari Imam Syafi'i itu berkata, "Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i," itu nama aslinya Imam Syafi'i ya. Gurunya berkata, "Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis. Semua sudah aku ajarkan padamu." Begitu kata gurunya Lola. Oh, berarti Imam Syafi'i waktu itu sudah belajar banyak banget dari gurunya sampai gurunya bingung ya untuk belajar lagi. Iya. Nah Lola, ini kita minta maaf juga nih Lola kepada teman-teman yang ada di Zoom. Ini nih, entah kenapa ini HP-nya Kak Radit malah ngeheng. HP-nya jadi mati ini, mungkin terlalu panas ya. Teman-teman begitu semangat dalam belajar. Begitu educator Cindy yang di Zoom ini ya HP-nya Kak Radit mati tuh. Nanti ini masih Kak Radit coba gitu ya, atau pakai perangkat lain. Kak Radit coba tapi kodenya lupa nih. Wah, jadi kita terputus sebentar ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Iya, kita putus sebentar di sini. Kak Radit coba untuk bergabung dengan media yang lain ya. Sebentar. Halo, ya kita bergabung lagi. Kak Radit masih di sini, teman-teman. Nah, kita di sini mohon maaf nih ya teman-teman yang ada di Instagram. Kak Radit masih berusaha untuk berhubung dengan teman-teman dari Rototul Anfal Afkaruna lewat Zoom. Tapi sedang ada masalah ini teman-teman. Agak putus. Tunggu sebentar ya. Iya, semoga teman-teman masih bisa bergabung dengan Kak Radit. Ntar ini Kak Radit mulai bergabung lagi. Kita coba. Wah, gagal. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman, kita kembali lagi bersama Kak Radit dan Lola. Ya. Nah, Lola. Ya, ada Kak Radit. Tadi Lola masih penasaran gak ceritanya Imam Syafi'i ketika belajar? Wah, gimana ya? Lola masih penasaran banget. Iya dong. Ini soalnya masih panjang ceritanya Lola. Masih cerita tentang Imam Syafi'i ketika belajar di Mekah.
ketika di Mekah gurunya Imam Syafi'i sampai kebingungan karena ilmu dari gurunya sampai sudah habis dipelajari oleh Imam Syafi'i. Oh gitu. Ya, jadi ceritanya tadi terputus di Mekah ya, betul sekali. Ini ada akun Ais Part 2. Nah, terputus cerita di Mekah. Kita akan coba terhubung dengan yang di Zoom sekarang ya. Yang ada di Zoom di Raudatul Anfal Afkaruna. Kita coba terhubung. Ya, masih kita tunggu. Saya Zahra dari Afkaruna. Halo Zahra, Assalamualaikum. Ya, Zahra dari Afkaruna. Yeay. Lola senang punya banyak teman dari Afkaruna. Oh ya, dari Afkaruna kita punya banyak teman di sini Lola. Ya, sepertinya kita sudah mulai terhubung dengan teman-teman kita ya, Afkaruna yang ada di Zoom. Semoga lancar ini ya. Wah, di situ sudah ada ada Ustadz. Sebentar. Mana ya? Iya. Ya, kita sudah tergabung dengan di Afkaruna juga yang ada di Zoom. Alhamdulillah. Iya, teman-teman. Tadi maaf ceritanya terputus ya. Terputus, maaf banget. Sekarang Kak Radit sudah terhubung kembali. Kita sekarang akan melanjutkan ceritanya. Ceritanya akan dilanjutkan tadi sampai mana ya Lola ya? Ntar Lola juga lupa. Ayo sampai mana Lola? Tadi ceritanya sudah sampai ketika di di mana tadi? Di Mekah. Betul nggak? Iya, waktu di Mekah. Di Mekah ada apa? Ayo sampai di Mekah tadi. Apa namanya? Imam Syafi'i sudah belajar sampai ilmu gurunya habis disampaikan. Jadi sampai-sampai gurunya pun sudah bingung mau menceritakan apa lagi ya, mau mengajarkan apa lagi ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i pun akhirnya pergi ke Madinah untuk berguru lagi dengan guru-guru yang ada di sana, ulama-ulama yang ada di Madinah. Jadi Imam Syafi'i di usia remaja masih dengan semangat yang tinggi untuk belajar ke Madinah. Wah, Imam Syafi'i pun menuruti gurunya dan berpamitan pada ibunya yang masih di Mekah. Imam Syafi'i pun berpamitan dan ibunya pun berkata, "Wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita akan bertemu kembali di akhirat." Wah, kok bundanya Imam Syafi'i sampai berkata seperti itu ya? Merelakan Imam Syafi'i untuk pergi ke Madinah belajar ilmu agama. Nah, kemudian Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk belajar. Padahal Imam Syafi'i usianya masih sangat muda sekali. Masih sangat muda pergi ke Madinah, merantau ke Madinah untuk belajar ilmu agama. Di Madinah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik yang sekarang ajaran beliau kita kenal dengan mazhab Maliki. Nah, tidak butuh waktu yang lama bagi Imam Syafi'i untuk menyerap ilmu dari Imam Malik, sehingga semua orang-orang terkagum-kagum kepada kepintaran, kecerdasan Imam Syafi'i. Oh gitu ya Kak. Berarti Imam Syafi'i waktu masih muda itu sangat-sangat pintar. Iya, Imam Syafi'i waktu masih muda sangat cerdas. Bahkan guru dari Imam Syafi'i yaitu Imam Malik juga sangat kagum melihat kecerdasan dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pada masa itu menjadi murid kesayangan dari Imam Malik. Wah, jadi murid kesayangan dari Imam Malik. Iya. Selesai belajar dari Madinah, after from Madinah,
Imam Syafi'i melanjutkan pencarian ilmu ke Irak. Irak. Iya, Imam Syafi'i went to Irak, Baghdad, Irak. Jadi Imam Syafi'i merantau lagi ke Irak, teman-teman. Wah, padahal itu jauh ya dari Mekah. Iya, jadi Imam Syafi'i dari Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian melanjutkan belajar lagi ke Irak. Jadi Imam Syafi'i waktu itu belajar ke Irak karena di Irak sana berpusat ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, Lola. Wah, Kak Lola boleh tanya nggak? May I ask you something? Oh iya, of course. Ask me. Why Imam Syafi'i? Yeah, sure. Why Imam Syafi'i went to Iraq? Ya, kenapa? Apa tadi? Why Imam Syafi'i went to Iraq at the time? Ya, kenapa Imam Syafi'i pergi ke Irak? Karena di Irak saat itu merupakan salah satu pusat ilmu agama Islam selain di Madinah. Di sana ada Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Nah, Lola tahu nggak Imam Abu Hanifah itu kalau sekarang ajarannya dikenal dengan mazhab apa? Imam Abu Hanifah. Iya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sekarang dikenal dengan ajarannya yaitu ajaran dalam mazhab Hanafi. Iya, mazhab Hanafi. Pinter adik-adik semua di sini. Jadi Imam Syafi'i waktu itu berguru ke Irak dengan Imam Abu Hanifah atau sekarang ajarannya kita kenal dengan mazhab Hanafi. Nah, meskipun sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang, teman-teman. Padahal Imam Syafi'i sudah belajar dari Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Irak. Imam Syafi'i belum mau pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Karena Imam Syafi'i itu sangat patuh kepada ibunya. Ibunya waktu itu, teman-teman ingat nggak? Waktu Imam Syafi'i berpamitan kepada ibunya, ibunya berkata, pergilah mencari ilmu di jalan Allah. Jadi Imam Syafi'i belum pulang kalau Imam Syafi'i belum dapat panggilan lagi dari ibundanya. Makanya teman-teman juga patuhi ibu dan ayah bunda ya. Dipatuhi dalam mencari ilmu. Nah, mau lanjut lagi nggak teman-teman? Cerita Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ada di Irak. Mau, Lola jadi penasaran. Kak, Imam Syafi'i pasti sudah sangat pintar ya. Karena sudah di Irak belajar sampai 3 kota. Itu semua pusat ilmu pengetahuan. Iya, itu semua pusat ilmu pengetahuan. Di Irak pun Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang sangat terkenal, sangat pintar, dan sangat cerdas. Sehingga dalam waktu singkat di usia Imam Syafi'i yang masih sangat muda, Imam Syafi'i sudah diminta untuk mengajar di Irak. Wah, Imam Syafi'i sudah jadi guru ya? Iya, sudah jadi guru, sudah jadi pengajar di Irak. Sudah menjadi educator di Irak. Mulai dari 1 murid, 2 murid, 3 murid, sampai muridnya Imam Syafi'i sampai ribuan berbondong-bondong datang untuk berguru pada Imam Syafi'i. Wah, jadi muridnya banyak banget dong, Kak. Iya, muridnya banyak banget. Seperti teman-teman yang ada di Afkaruna. Teman-teman di sana kan studentnya juga banyak banget. Iya ya, jadi semangat belajar kalau di Afkaruna. Iya dong, seperti semangatnya Imam Syafi'i. Nah, sampai akhirnya Imam Syafi'i pun menjadi ulama besar yang sangat terkenal sampai ke seluruh penjuru Irak. Sampai akhirnya terdengar pula di Mekah dan Madinah. Wah, hebat.
dari mulai ngajar 1 murid, 2 murid, sampai ribuan murid ya Kak. Iya, meskipun ketika awal belajar Imam Syafi'i itu sangat kesulitan. Ingat nggak teman-teman? Tadi menulis ilmu pengetahuan yang dipelajari pun Imam Syafi'i menulisnya di tulang. Kemudian nulis di kertas-kertas bekas. Sampai akhirnya Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar. Nah teman-teman, di Mekah ada cerita lain lagi yang berhubungan dengan ibunda dari Imam Syafi'i. Oh iya ya, kadar bundanya Imam Syafi'i gimana Kak Radit? Iya, di Mekah bundanya Imam Syafi'i itu selalu menunaikan ibadah haji setiap tahun. Wah, pasti sangat alim ya bundanya Imam Syafi'i. Pasti dong, di musim haji, bunda dari Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i selalu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika, waktu di musim haji, di Mekah, di Masjidil Haram, ada sebuah pengajian besar, yang mana pengajiannya itu dipimpin oleh seorang ulama besar di Irak. Ulama besar dari Irak yang memimpin pengajian di Mekah, di Masjidil Haram. Wah, berarti itu Imam Syafi'i ya? Bukan Imam Syafi'i. Yang datang ke Mekah waktu itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Oh, muridnya. Iya, muridnya Imam Syafi'i ke Mekah waktu itu pas di musim haji. Ulama besar dari Irak ini dalam ceramahnya sebentar-sebentar berkata, "Berkatalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Sebentar-sebentar bilang gitu. Sebentar-sebentar bilang lagi, "Berkatalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Berkatalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, teman-teman, waktu itu kan ibundanya Imam Syafi'i juga sedang naik haji. Ketika mendengar pengajian itu bertanya-tanya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang disebut guru besar itu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana? Karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anaknya atau yang sekarang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Maka bertanyalah ibunda dari ulama besar tadi, "Wahai Syekh, maaf saya mau bertanya, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu?" Dengan bangga kiai besar tadi berkata, "Dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah ini." Terkejutlah ibunda dari Imam Syafi'i, karena di Mekah tidak ada nama lain Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu selain anaknya. Maka ibunda dari Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku." Wah, maka ulama besar tadi pun terkejut dan hormat kepada ibunda dari Imam Asy-Syafi'i. Setelah bercerita banyak, Syekh dari Irak tadi pun bertanya, "Adakah pesan dari ibunda untuk Imam Asy-Syafi'i?" Kemudian ibundanya berpesan, "Katakanlah pada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah, sekarang dia boleh pulang." Nah, teman-teman, jadi ibundanya Imam Asy-Syafi'i sudah memperbolehkan Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Setelah sampai ke Irak, maka pesan itu pun disampaikan oleh ulama besar tadi ke Imam Syafi'i. "Wahai Imam, ibumu berpesan jika Imam ingin pulang ke Mekah, sekarang Imam boleh pulang." Betapa terkejutnya dan betapa senangnya Imam Asy-Syafi'i diperbolehkan pulang ke Mekah. Oh iya, pasti Imam Syafi'i sudah kangen banget ya Kak ya dengan ibundanya. Iya, Imam Syafi'i sangat rindu kepada ibundanya tercinta yang ada di Mekah.
Tapi teman-teman, karena Imam Syafi'i namanya sudah sangat besar di Irak, masyarakat Irak begitu berat melepaskan sang imam. Tapi dengan berat hati dan perasaan penuh haru, mereka pun rela melepaskan Imam Syafi'i untuk pulang ke Mekah. Oh gitu ya Kak Radit ya. Iya, akhirnya Imam Syafi'i pun mulai bersiap-siap untuk pulang ke Mekah. Kemudian teman-teman, Imam Syafi'i itu dibekali oleh murid-muridnya yang ada di Irak. Wah, dibekali banyak banget dong Kak Radit. Kan Imam Syafi'i itu ulama besar. Iya, ulama besar yang sangat dihormati di Irak. Jadi masyarakat Irak memberikan bekal yang sangat banyak kepada Imam Syafi'i. Memberikan unta, memberikan makanan, memberikan uang, dan memberikan emas perak juga teman-teman di punggung untanya. Imam Syafi'i pun terkejut begitu melihat banyaknya bekal yang diberikan kepadanya. Hampir semua orang Irak pada waktu itu memberikan bekal kepada Imam Syafi'i untuk perjalanan pulang ke Mekah. Karena perjalanan di zaman dulu dari Irak ke Mekah itu ya cuma naik unta teman-teman. Zaman itu belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada kereta. Jadi pakainya unta. Di perjalanan pulang menuju Mekah, di perjalanan pulang naik unta, itu kan Imam Syafi'i juga dikawal oleh murid-muridnya. Nah, muridnya ada yang dengan untanya, dengan kudanya berlari terlebih dahulu cepat untuk mendatangi rumah ibunda dari Imam Syafi'i. Kemudian mengetok pintu, dok 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 dok, dok dok dok. Setelah dibuka, ceklek. Ibunda Imam Syafi'i melihat, Kamu siapa? oh, saya muridnya Imam Syafi'i, jawab murid itu. Siapa? Saya muridnya Imam Syafi'i. Oh, kamu muridnya anakku. Kata si ibunya. Ada apa wahai murid dari anakku? Ibu, Imam Syafi'i sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Imam Syafi'i akan pulang ke Madinah, jawab muridnya yang tadi teman-teman. Tapi ibunda Imam Syafi'i bertanya, apa saja yang dibawa oleh Imam Syafi'i untuk pulang ke rumah? Si murid tersebut dengan bangga dan bersemangat menjawab, wah, Ibu, Imam Syafi'i datang dengan membawa ratusan unta dan harta yang berlimpah. Berharap ibunda Imam Syafi'i menjadi senang mendengarnya. Tapi teman-teman tahu tidak? Ibunya Imam Syafi'i malah marah. Apa? Syafi'i membawa ratusan unta? Aku menyuruh anakku berkelana bukan untuk mencari harta dunia. Begitu kata ibunda Imam Syafi'i. Katakan kepada Muhammad bin Idris Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah, kata ibunya. Jadi Imam Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i malah dimarahin teman-teman sama ibundanya Imam Syafi'i. Gak boleh pulang karena dianggap mencari dunia, karena membawa perhiasan yang banyak serta unta. Maka dengan perasaan yang gundah, perasaan yang bingung, muridnya Imam Syafi'i tadi sampai kebingungan. Aduh, ngomong apa nanti aku ya kepada Imam Syafi'i? Kemudian dengan keberanian yang tinggi, muridnya tadi pun memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa itu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun terkejut. Imam Syafi'i gemetar, ketakutan karena tidak boleh pulang kalau membawa barang-barang.
Imam Syafi'i pun memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan warga miskin yang ada di kota Mekah. Lalu semua unta berikut hartanya diberikan kepada warga Mekah sampai tak tersisa lagi. Sehingga Imam Syafi'i cuma tersisa bawa kitab saja teman-teman. Cuman bawa satu kitab. Semua hartanya, semua untanya, semua uangnya dibagikan semua ke warga Mekah yang miskin. Maka Imam Syafi'i pun memerintahkan muridnya tadi suruh kembali menemui ibunya. Sesampai di rumah ibunya, murid tadi menceritakan kepada sang ibu bahwa semua unta dan hartanya sudah dibagikan kepada warga Mekah. Yang tersisa hanya kitab dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Oh gitu ya Kak. Iya. Maka setelah itu Imam Syafi'i pun diperbolehkan pulang oleh ibundanya. Nah teman-teman, jadi begitu ceritanya Imam Syafi'i dalam berkelana mencari ilmu pengetahuan. Sampai-sampai ibunda dari Imam Syafi'i pun melarang Imam Syafi'i pulang membawa harta yang berlimpah. Karena Bunda Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i menganggap kalau membawa perhiasan, membawa uang itu berarti mencari dunia saja. Sedangkan Imam Syafi'i diminta untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sama seperti teman-teman semua kan? Teman-teman bersekolah di Afkaruna untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua, karena kita semua tadi bercerita, mendengarkan cerita tentang orang yang sangat soleh, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Nah teman-teman, Allah pun telah mengajarkan kita semua dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Ingat-ingat ya, Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah teman-teman, maksud ayat ini adalah jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang diteladani dalam kebaikan. Seperti tadi Imam Syafi'i mempelajari ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Sama seperti teman-teman semua belajar di Afkaruna untuk mencari ilmu pengetahuan dan akan dipergunakan untuk kebaikan. Begitu ya teman-teman ya. Semoga kita bisa mendapatkan berkah Allah seperti Imam Asy-Syafi'i mendapatkan berkah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Tadi Kak Radit sudah bercerita tentang perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Teman-teman semua juga jangan sampai lemah semangatnya ya. Iya Kak, siap. Lola juga jadi lebih bersemangat dalam belajar. Semangat belajar, terus semangat apa lagi? Semangat dalam menuntut ilmu, semangat menghafalkan Al-Quran. Iya, semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Nah teman-teman yang siswa-siswi dari Afkaruna, coba Kak Radit mau dengar. Teman-teman dari Afkaruna, mana suaranya? Hai, hello Afkaruna, Kindi Afkaruna, how are you? Okay, students, I have something for you. Iya, teman-teman dari Afkaruna, Kak Radit punya tugas nih, tugas kecil buat teman-teman semua ya. Teman-teman
nanti teman-teman minta tolong dengan ayah bundanya untuk berjanji, oke? Direkam dalam bentuk audio atau video, kemudian nanti dikirimkan ke educatorsnya. Jadi teman-teman nanti, Kak Radit, baik. Kak Radit, Ya, halo. Kak Radit. Ya, Kak Cindy. Tadi Kak Radit sempat ke mute, jadi bisa diulang ya tugasnya buat teman-teman. Oh, baik. Teman-teman udah bisa ini. Baik. Dengar. Baik, siap educator Cindy. Nah, tugasnya teman-teman, teman-teman nanti minta tolong dengan ayah bundanya ya untuk direkamkan. Jadi teman-teman nanti berjanji akan semakin semangat dalam belajar, semakin rajin belajar, dan berjanji akan mematuhi ayah bunda dan juga educators yang ada di Afkaruna. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti minta tolong sama ayah bundanya untuk direkamkan suaranya atau videonya yang berisi teman-teman janji ya. Berisi janji teman-teman semua untuk semakin semangat dalam belajar. Begitu. Siap ya teman-teman ya? Mantap. Ya, Oke. meskipun sekarang kondisinya, Lola juga sekarang kondisinya lagi di rumah sama ya Kak Radit ya? Iya, sama educator Cindy. Jadi Lola sekarang juga di rumah, nggak bisa kemana-mana. Iya, karena di luar itu serem banget. Di luar banyak virus. Ih, Lola takut. Iya, tahu kalau takut ya. Lola tahu nggak virus apa Lola? Ah, virus koran. Apa? Koran? Virus corona katanya. Kok koran? Apa teman-teman? Corona tuh temennya ada yang bilang. Oh iya, virus corona ya. Virus corona, ih Lola takut. Iya. Jadi teman-teman juga. Lola lupa ya. Iya, Lola lupa tadi ya. Iya, Lola ingatnya koran. Maaf ya teman-teman. Lola ingatnya corona. Pada. Lola Iya. di rumah masih suka belajar nggak? Meskipun di rumah, Lola masih suka belajar atau enggak? Wah, kalau di rumah, Lola jelas masih sangat suka dong belajar. Dan Lola juga yakin nih, teman-teman juga pasti rajin belajar kan kalau di rumah. Oh iya dong, teman-teman dari Afkaruna juga rajin. Juga sama ya, masih suka belajar dari video yang kita kirim. Wah, alhamdulillah. Ya Lola berarti ya. Iya, Lola juga belajar banyak. Lola suka baca buku kalau di rumah. Kadang kalau Lola lagi bukunya agak susah, Lola minta Kak Radit bacakan buku cerita buat Lola. Oh ya, Lola kalau di rumah juga suka lihat buku-buku gambar-gambar gitu, buku-buku bergambar tentang ensiklopedia dan cerita tentang nabi-nabi. Teman-teman juga pasti suka kan? Iya, Lola suka banget. Wah, Lola hebat. Kalau ngajinya Lola gimana ya di rumah? Lola suka ngaji nggak Kak Radit? Suka dong. Lola itu ngajinya tapi nasi ikro, nasi alif tak gitu. Oh iya, Lola masih belajar. Nggak apa-apa ya educator Cindy. Masih belajar. Iya, hafalan juga Lola bisa. Iya, hafalan ya. Bisa dong, beberapa surat pendek dalam juz amma Lola sudah hafal loh. Oh iya. Iya. Sama kayak teman-teman dong ya. Iya. Wah. Coba Lola ngaji buat kita bisa nggak ya? Ngaji apa ya? Nah, Lola bisa nggak ngaji hafalan surahnya? Surah apa? Surah apa ya? Surah apa ya? Aduh Kak Radit, Lola bingung. Surah Yang pendek aja. kok yang pendek aja? Lola hafalnya surah apa? Aduh ya Lola ya. Iya, Lola malu. Oh, Lola yang hafal surah apa? Surah Al-Ikhlas.
Oh, surah Al-Ikhlas. Teman-teman dari Afkaruna juga pasti sudah hafal kan surah Al-Ikhlas? Iya dong, pasti sudah hafal. Mau bareng-bareng sama teman-teman Lola, mau bareng surah Al-Ikhlas sama teman-teman yuk. Yuk, ayo. Kita bareng yuk. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wah, teman-teman dari Afkaruna juga hebat, sudah pada hafal-hafal. Ngajinya sudah fasih semua. Luar biasa. Lola, Ntar Kak, Lola jadi salut deh. Lola juga ngerasa guru-guru atau educators yang ada di Afkaruna itu hebat. Lola senang kalau punya educators seperti yang ada di Afkaruna. oh gitu ya. Kapan-kapan kita silaturahmi lagi yuk ke Afkaruna. Lola mau nggak? Mau, tapi nanti kalau sudah coronanya sudah pergi. Oh iya ya, kan sekarang kita harus di rumah. Nanti kalau coronanya sudah pergi, iya, we have to stay at home after corona leaves us, and then we can go to Afkaruna. Yay, we can meet each other with all friends. Karuna aja mau nggak? Ya mau dong. Wah, Lola senang banget kalau bisa sekolah di Afkaruna. Wah. Wah, Lola mau sekolahnya di Afkaruna, nanti ketemu teman-teman semua nih kalau Lola sekolah di sana ya. Iya. Afkaruna. mau. Ya, semoga nanti corona ini segera berakhir, so we can meet each other in Afkaruna ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin.